Selamat pagi, siang, malam, Bapak Ibu. Selamat datang kembali di podcast Psychologist Corner. Nah, di video sebelumnya kan kita udah bahas tentang bagaimana aja sih dampak dari kehilangan pasangan atau spousal bereavement gitu ya di usia lanjut. Nah, sekarang kita mau bahas apa sih, Fai? Nah, di segmen 2 ini kita bakal ngebahas dua hal. Yang pertama, apa aja fase-fase dalam berduka dan faktor-faktor apa aja yang memengaruhi dari proses grieving atau berduka ini. Nah, sebelum kita mulai, kita mau izin disclaimer dulu bahwa topik yang kita sampaikan mungkin akan cukup sensitif nih dan mungkin akan menjadi trigger bagi bapak atau ibu. Betul, jadi mungkin Bapak Ibu yang merasa kurang nyaman nantinya disarankan untuk mengambil jeda terlebih dahulu sebelum nanti melanjutkan untuk menonton video ini kembali. Oke, tapi sebelum itu kita belum kenalan gak sih, Fai? Oh iya, hampir aja kelupaan nih, Ti. Nah, kayak kata pepatah, tak kenal maka tak sayang, maka kenalkan, aku Fai. Dan aku Atia. Kita mahasiswa Fakultas Psikologi semester 5. Betul. Nah, kebetulan di semester ini kita lagi ambil mata kuliah perkembangan kehidupan keluarga ya, Fai ya. Betul tuh, Ti. Makanya kita hari ini mau membahas hal yang dapat terjadi dalam sebuah keluarga, yaitu tadi fase berduka dan hal apa aja sih yang mempengaruhinya. Nah, kita kan udah baca-baca dan juga tanya-tanya ke orang sekitar ya, Fai ya. Betul, Ti. Kira-kira emangnya fase berduka itu gimana deh, Fai? Apakah dia ada tahapan pastinya atau gimana tuh, Fai? Oke, jadi kalau di tahapan berduka ini biasanya diawali dalam beberapa hari dan minggu pertama gitu setelah kehilangan penyintas atau pasangan yang ditinggalkan ini berada di tahap kekacauan atau keterkejutan. Jadi reaksi-reaksi umum yang terjadi di fase ini tuh dia merasa kalau wah ini kok terjadi di aku sih sekarang, terus gimana nih aku melanjutkan hidup gitu. Nah kurang lebih fase ini tuh bisa disebut sebagai fase denial nih Ti, terhadap apa yang terjadi pada kita yang ditinggalkan oleh pasangan. Oke. Nah di mana ini tuh juga selaras dengan tahapan pertama menurut teori dari Kubler-Ross, di mana ketika seseorang itu mengalami tahap denial dalam berduka, menurut yang ditinggalkan itu dunia tuh berasa tidak berarti dan sangat membebani gitu bagi individunya. Hidup tuh nggak lagi masuk akal dan yang ditinggalkan berada dalam keadaan terkejut dan juga menyangkal atau denial tadi, Ti. Oh, oke. Aku jadi ini sih, Fai, keingat nenek aku bilang bahwa karena kakek aku tuh meninggal cukup tiba-tiba gitu ya, dari yang tadi siangnya itu masih makan biasa walaupun emang kondisinya emang udah sakit, terus tiba-tiba malamnya langsung drop banget gitu. Nah di situ nenek aku kaget gitu, sedih banget sampai waktu pas kayak emang udah meninggal bangetnya itu beliau bengong, padahal di depannya bengong dan kayak gak nerima gitu, karena padahal di depan bangetnya gitu loh nenek kakek aku meninggal gitu. Berarti nenek kamu sendiri tuh merasakan fase yang denial tadi gitu ya, Ti, kayak shock, terkejut gitu. Iya sesuai sih, Fai, sama apa yang kamu bilang tadi. Nah terus tuh karena sebenarnya kedua kakek aku ini meninggalnya udah cukup lama ya. Yang satu itu di tahun 2007-an, yang satu lagi di tahun 2020. Jadi sekarang sebenarnya nenek aku ini udah gak merasakan fase yang kamu sebutin tadi, yang denial itu tadi. Aku melihatnya ya. Jadi kayak alhamdulillahnya sekarang aku melihatnya udah melanjutkan aktivitas kembali, terus juga kayak ikut pengajian dan lain-lain. Jadi udah produktif kembali gitu, walaupun sesekali pernah cerita kayak datang di mimpi atau keinget tiba-tiba kayak gitu. Oh, berarti nenek kamu sendiri tuh sekarang udah melanjutkan kehidupan gitu ya, kayak melanjutkan produktivitas kembali ya, Ti. Nah, dari yang aku tangkap berarti nenek kamu tuh udah cukup menerima dengan keadaannya, Ti, atau sesekali tuh masih suka mengeluh gitu dengan keadaannya. Oke, sejauh yang aku lihat dan aku dengar sih ya, sebenarnya nenek aku belum pernah melihat atau mendengar nenek aku tuh ngeluh gitu sepeninggalan kakek aku. Jadi aku melihatnya bahwa pada saat ini mereka berdua sudah cukup menerima gitu, Fai. Paham. Berarti karena nenekmu itu sudah merasa acceptance atau menerima dengan keadaannya gitu, Ti, jadinya beliau bisa melanjutkan kehidupan barunya gitu. Nah, kalau dari teori yang aku baca gitu dari Brubaker sendiri, aku melihatnya itu neneknya dari Atia gitu ya, sudah masuk ke tahap ketiga tuh, di mana penyintas atau pasangan yang ditinggalkan itu membuktikan gitu bahwa ke dunia, kepada dirinya juga sendiri, bahwa hidupnya itu sudah memadai gitu sebagai seorang individu yang kembali sendiri gitu. Dan seiring waktu dengan perasaan menerima atau acceptance ini, nenek Ati itu juga sudah kelihatan nih sedikit demi sedikit melalui dengan proses penerimaan. Jadi sudah bisa melihat bahwa kita tuh nggak bisa mempertahankan masa lalu secara utuh, di mana masa lalu tuh
ya udah kita menjalankan hidup aja gitu kalau udah berubah gitu sih Ti. Oke. Nah, kayaknya aku juga sempat baca-baca tadi sih, Fa, yang kayak yang kalau nggak salah yang Kubler itu tadi ada fase di mana sebelum pada akhirnya benar-benar menerima gitu ya, ada tahap di mana anger atau marah sama keadaan, terus juga bargaining atau berandai-andai kayak kalau misalnya aku nggak kayak gini, mungkin masih hidup gitu, atau mungkin juga kayak ada juga fase depression yang kayak merasa hampa atau benar-benar sedih gitu ya setelah melihat bahwa hal tersebut adalah kenyataan gitu, Fai. Betul Ti. Nah tapi untuk fase depression ini kalau pada penelitian lain itu masih dipertanyakan ya apakah sebenarnya depresi ini tuh bersifat universal pada individu yang berduka gitu. Tetapi setelah aku pahami dan baca literatur lain, fase depression itu hanya terjadi kemungkinan besar pada individu yang cukup sulit gitu dalam melewati transisi dari tahap berduka ke tahap membentuk kehidupan baru. Jadi tidak semua orang yang berduka itu akan melewati fase depression ini sih Ti. Oke. Jadi kalau yang aku tangkap berarti fase ini tuh nggak berlangsung linear ya, Fa, ya? Betul Ti, betul. Tapi bisa aja kayak tahapannya berulang atau bahkan kayak timbal balik gitu ya. Berarti betul. kayak dalam berduka itu bisa jadi seseorang punya fasenya masing-masing dan kondisi setiap orang mungkin akan beda-beda gitu ya, Fa. Benar Ti. Nah ini juga berarti dari cerita nenek kamu yang sempat shock tadi atau bengong gitu dapat kabar kalau kakek kamu meninggal, aku jadi keinget juga cerita kalau dari presiden kita dulu Pak Habibie waktu ditinggal Ibu Ainun itu bahkan sedih yang berujung kalau Pak Habibie itu bilang kalau dia menderita psikosomatik malignan, di mana kalau yang aku baca dari internet gangguan ini tuh muncul karena kesedihan yang luar biasa akibat ditinggal oleh orang yang dicintainya. Oh oke, bener-bener. Berarti beneran bisa beda-beda banget setiap orangnya ya. Bener Ti. Nah jadi berarti emang ada faktor-faktor juga yang mempengaruhi bagaimana kondisi keberdukaan kita gitu ya. Nah kayak yang aku baca dalam sebuah artikel gitu, kalau bagaimana hubungan sebelum ditinggal gitu ya, kayak yang sebelumnya udah pernah di-mention di video sebelumnya, itu mungkin aja menjadi faktor. Jadi kalau misalnya dilihat dari yang tadi Habibie Ainun gitu ya, kalau misalnya aku lihat di film-filmnya sih, kalau misalnya aku lihat kayak beneran mereka emang punya hubungan yang intim, romantis sweet, gitu ya. Makanya mungkin pas ditinggal emang yang berasa banget gitu ya, Fa, ya. Betul tuh Ti. Itu juga dengan sama dengan hubungan kalau pasangannya sebenarnya penuh konflik itu atau kurang hangat, dan ini menurut penelitian pasangan yang kalau misalkan dia ada hubungannya penuh konflik dan juga kurang hangat, mereka cenderung lebih sedikit nih rasa kerinduannya dan juga tingkat depresinya tuh lebih rendah Ti. Mungkin karena dari yang tadinya ada stresor atau tekanan gitu ya, terus jadi hilang, jadi nggak ada, sehingga jadi bisa lebih berfungsi gitu dalam kehidupannya, mungkin gitu ya. Nah betul. Berkaitan dengan ini juga ada temuan bahwa kalau misalnya sebelum pasangan meninggal itu kita jadi caregiver, jadi yang merawat gitu ya, dengan tugas yang cukup berat, malah mereka itu cenderung mengalami peningkatan depresi, Fai. Nah itu karena dari yang tadinya punya peran, ikatan, jadi kehilangan peran dan ikatan tersebut. Paham. Berarti karena ada peran yang sebelum ditinggalkan itu ya, jadi kayak orang tersebut tuh perlu beradaptasi gitu. Kalau ketika orang tersebut ditinggalkan pasangannya, dia ada kehilangan peran gitu ya. Betul. Nah berkaitan itu juga aku pernah baca nih kalau misalnya istri yang mempunyai ketergantungan emosional gitu dengan suaminya, atau misalkan suaminya gitu punya ketergantungan instrumen misalnya dalam hal material, contohnya uang itu, dan ketika ditinggalkan pasangannya, mereka tuh justru meningkat harga dirinya Ti. Oh, aku jadi keinget lagi nih cerita nenek aku bahwa beliau semasa hidupnya itu emang beliau sendiri yang nyebut kalau misalnya banyak ketergantungan sama kakek aku gitu, dan beliau menyebutkan kalau pas awal-awal kehilangan itu emang sedih gitu karena ada peran yang hilang. Tapi nenek aku bilang dari situ juga beliau jadi bisa belajar lebih mandiri gitu, Fai. Walaupun sekarang nenek aku tetap ada yang menemani sih di rumah, kayak ada gitu ya, ada pembantu sama bidan. Jadi mungkin cukup membantu banyak buat nenek aku sekarang. Paham. Oh berarti memang bidan atau yang pembantu atau yang membantu nenek kamu itu sebagai social support ya Ti, yang alhamdulillahnya juga membantu nenek kamu gitu ya dalam survive dari masa berdukanya gitu.
Nah, soalnya aku juga baca kalau misalnya social support itu bisa menjadi maladaptif bagi orang tersebut kalau misalnya terlalu bergantung sama si yang kasih support itu, Ti. Oh, jadi lagi-lagi beda-beda nih apa ya? Bener, Ti. Kebetulan nenek aku justru alhamdulillahnya terbantu ya sama hal itu juga, mungkin karena nenek aku ini sudah bisa accept, Menerima aja. karena kedua-duanya tuh beranggapan bahwa kehilangan ini merupakan takdir Tuhan gitu. Jadi emang aspek spiritualnya tuh di keduanya benar-benar berperan gitu. Betul. Nah, dari penelitian CAR juga itu kalau misalkan kita tuh bisa menemukan makna gitu ya dalam kehilangan pasangan, ini tuh bisa membantu kita menyesuaikan kondisi ketika ditinggalkan oleh pasangannya. Nah, dari makna ini tuh juga bisa berpengaruh dari bagaimana seseorang itu meninggal. Oke. Berarti kayak aku juga jadi lagi-lagi keingat waktu kakek aku meninggal gitu ya. Aku ingat beliau tuh meninggal dalam keadaan damai gitu. Jadi almarhum lagi sakit, terus ya udah meninggal gitu ya, berbaring di kasur. Dan nenek aku bilang ke aku kalau misalnya nenek aku tuh pengen meninggal dalam kondisi tersebut, dalam artian damai gitu. Terus tadi kan kondisi meninggal ya. Nah, ternyata perbedaan gender tuh bisa memengaruhi bagaimana kondisi berduka. Seperti yang disebutkan oleh Purington, bahwa kalau misalnya ketika kita berduka, laki-laki itu lebih mengalami penurunan kognitif, sedangkan perempuan itu tuh cenderung lebih mengalami stres secara emosional gitu, Ti. Oh, betul. Yang mungkin hal itu juga yang bakal mempengaruhi bagaimana cara coping atau pengelolaan ketika berduka gitu ya, Fai. Nah, hal ini nih tentang coping yang akan dibahas di video selanjutnya nih, Fai. Wah, berarti kita udah selesai nih, Ti. Kebetulan udah nih, Fai. Jadi kalau misalnya boleh dirangkum, kita tadi udah omongin apa aja sih, Fai? Nah, di segmen ini kita udah ngebahas banyak banget nih. Jadi kita udah ngebahas apa aja sih fase-fase berduka, dan ternyata banyak banget hal-hal yang memengaruhi fase atau masa grieving ini sendiri. Kayak yang terakhir disebutin tadi itu gimana perbedaan gender dalam berduka, bagaimana kondisi pasangan ketika meninggal, dan bagaimana hubungan ketika sebelum meninggal, dan pengaruhnya ketika pasangan tersebut ditinggalkan. Wah, jujur jadi cukup jadi insight dan refleksi juga nih, Fai, buat aku. Sama-sama. Dan oke, kalau kayak gitu sekian Bapak Ibu, terima kasih sudah menonton sampai akhir, dan mohon maaf jika selama podcast kita ada salah kata-kata. Dengan begitu, sekian dari kami, terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya.